ngapain ikut mazhab ini? Wong sekarang ini kan mudah saja kalau mau cari terjemahan Google bisa, Ustaz. Mereka tidak mau untuk bermadhab karena mengikuti pendapat para ulama yang melarang bermadhab. Ini kan juga mereka bermadhab kepada ulama yang melarang untuk bermadhab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa Nusa TV dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan kita beserta teman-teman semua yang ada di rumah dan di tempatnya masing-masing selalu bersamaan dengan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya lancar menjalankan aktivitas. Baik, jumpa lagi bersama kami dalam konten Dialog Nusa TV. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas isu yang sangat krusial ya, sering menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat. Keberagamaan masyarakat sering menjadi alasan yang kerap kali menyalahkan tradisi yang telah mengakar dalam dunia keberagamaan kita. Tema kita pada kesempatan sore ini adalah tentang mazhab serta segala aspeknya. Tema ini akan kita kupas secara tuntas bersama salah satu sosok narasumber kita yang produktif ya, Kiai Muda di Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Al-Ustadz Ahrori Zafir. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mas Mufti. Alhamdulillah sehat Ki. Alhamdulillah. Aktif di Aswaja Center. Alhamdulillah masih berjalan, walaupun masih berjalan di Aswaja kadang-kadang juga dengan kesibukan masing-masing tidak begitu aktif juga. Sibuk jadi kiai kampung juga Ustaz. Gitulah. Banyak undangan sekarang ya. Baik Ustadz, ini ada tema krusial ya ini. Jadi sering sekali menjadi alasan orang-orang di luar kita, di luar Nahdlatul Ulama untuk menyerang keberagamaan Nahdlatul Ulama, yaitu tradisi bermazhab. Ustaz, sebetulnya apa alasan bermazhab itu? Kenapa kok tidak ikut langsung kepada Imam Syafi'i? Kok tidak ikut Al-Quran langsung, tidak ikut hadis? Mesti bermazhab. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau kan juga tidak maksum, kira-kira begitu. Mau dijawab gimana itu Ustaz? Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang 10 tahun yang lalu sering disampaikan kepada saya oleh teman-teman santri. Alasan mereka karena memang para ulama juga manusia dan tentu beliau-beliau ini tidak lepas dari sebuah kesalahan. Nah, kita harus sepakati dulu bahwa dalam masalah hukum Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di muqaddimahnya ini, bahwa ini adalah sumber yang sangat pokok sekali. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam memahami teks Al-Quran dan Al-Hadis, bagi kita khususnya kaum santri ini tidak akan sampai ke pemahaman yang mendekati kebenaran atau benar tanpa melalui tangga para ulama. Ini tidak asal-asalan. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Pakar tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi ini menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kita ini diperbolehkan untuk mengikuti pandangan-pandangan para ulama, yang tentu ulama-ulama tadi itu sudah mengekor kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dari sekian banyak ulama yang masyhur, mungkin kita hanya 4 yang mengetahui. Ini ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, juga ada Ahmad bin Hanbal. Tetapi di luar itu sebetulnya masih banyak ulama-ulama yang memang mumpuni
atau sekaliber beliau-beliau. Alasannya sebagaimana disebut oleh Mufti Azhar itu, kenapa kita hanya fokus kepada 4 madhab itu? Li syuhratihim wa dhabti kutubihim. Jadi karena memang kemasyhurannya dari beliau-beliau ini sehingga mereka sampai sekarang tidak ingkirat, tidak berakhir madhabnya. Oleh karena itu metode bermadhab ini sebagai langkah kehati-hatian kita di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau alasannya dalam konteks misalnya yang disebutkan adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sehingga ini bentuk kehati-hatian dalam beragama. Tapi apakah wajib Ustadz bermadhab itu? Dalam hal ini sebetulnya kalau kita merujuk kepada pandangan-pandangan ulama, bagi kita dalam tanda kutip ya wajib untuk bermadhab wajib. Ya. Karena bagaimanapun juga kita ini tidak bisa memahami teks Al-Qur'an dengan seutuhnya. Kalau pakai terjemahan Ustaz. Ya berarti kita tidak merujuk kepada Al-Qur'an tetapi ikut Departemen Agama begitu. Gitu ya. Iya. Soalnya kan kita ngapain ikut mazhab ini? Wong sekarang ini kan mudah saja kalau mau cari terjemahan Google bisa Ustaz. Ini yang aneh begini, begini. Ada orang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi di sisi lain mereka juga masih merujuk kepada Al-Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah. Ini semuanya kan masih para ulama. Kalau memang mereka itu mampu untuk berijtihad sendiri, mampu untuk mengklasifikasikan bahwa ini hadis sahih, bahwa ini hadis maudhu, hadis dhaif, ya sudah tentukan saja. Tidak usah pakai tangga para ulama-ulama ini. Saya yakin mereka yang berkuar-kuar untuk tidak bermadhab itu masih melewati mutola'ah kitab Ajar wa Ta'dil yang juga karyanya para ulama. Maka ini merupakan keanehan yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan salus solihin waj'aluhu syura bainahum. Berarti bermadhab ini juga perintah Rasulullah ya Ustaz? Ya perintah Rasulullah, iya. Dan ini sebagaimana yang ada di dalam beberapa literatur keislaman itu, para ulama terdahulu ini juga menganjurkan untuk bermadhab, dan ini sudah turun temurun dari para sahabat, generasi ulama dan seterusnya sampai kepada kita ini. Kalau misalnya begini Ustadz, sekarang ini kan banyak yang pinter Ustadz ya. Iya. Ngaji tafsir juga banyak, orang-orang kiai-kiai misalnya atau kiai atau akademisi misalnya merasa mampu untuk menggali dan memahami Al-Qur'an itu tanpa melalui proses bermadhab, kepada dalam tanda kutip tanpa ikut Imam Syafi'i, pemahamannya Imam Malik misalnya, tanpa melalui pemahamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pemahaman saya terhadap Al-Qur'an. Beberapa pertanyaan waqi'iyah, problem sosial langsung, ini Al-Qur'annya ada, ini hadisnya ada gitu. Amaliyah kita ini kan tidak semuanya secara sharih dijelaskan di hadis Ustaz. Itu kan masalahnya gitu. Langsung itu nggak ada di hadisnya, nggak ada di Sahih Bukhari. Dan menanggapi yang gitu-gitu gimana Ustaz? Iya, saya yakin walaupun mereka itu menyatakan bahwa ini adalah pola pikir saya dengan kemampuan yang luar biasa, saya yakin mereka juga masih merujuk kepada beberapa karangan para ulama. Mereka-mereka yang kelompok-kelompok yang mengaku bahwa dirinya ini adalah anti bermadhab, sejatinya itu bermadhab yang sangat madhab ansi itu. Ya. Satu contoh, mereka tidak mau untuk bermadhab karena mengikuti pendapat para ulama yang melarang bermadhab. Ini kan juga mereka bermadhab kepada ulama yang melarang untuk bermadhab itu. Gitu ya. Dan ini perlu diketahui bahwa konsep bermadhab ini bukan hanya kita sendiri tidak mau merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, tapi ini merupakan salah satu cara daripada kita, karena kami yakin sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Suyuti mempunyai otoritas dalam menafsiri kitabullah dan sunnati Rasulullah. Sehingga bagi kita ini
dengan mengikuti pandangan para ulama ini berarti kita juga mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana pandangan Asy-Syatibi, qaulul alim lil muqallidin binisbati lil muqallidin kadalil binisbah lil mujtahidin. Pendapatnya orang alim kepada orang yang taklid itu tak ubahnya dalil bagi seorang mujtahid. Sehingga orang yang awam itu menerima fatwa dari para ulama ini bagaikan seorang mujtahid menemukan sebuah dalil gitu. Gitu ya. Makanya As-Sayyid Alwi bin Muhammad As-Sigab dalam kitabnya Al-Alim alladzi lam yablugh rutbatal ijtihad kal ami fi wujubit taklid. Orang yang alim yang masih belum nyampai derajat mujtahid, maka itu kayak orang awam dalam segi wajib untuk taklid kepada para ulama. Ini merupakan garis yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa sebetulnya untuk menjadi seorang mujtahid ini tidak gampang. Susah ya Ustaz? Susah. Apa aja syaratnya? Misalnya jenengan mau daftar gitu. Jadi gini, jangan tiba-tiba kita bisa baca kitab, tiba-tiba kita bisa memaknai tafsir dengan mengikuti kamus Munawwir. Enggak merasa kalau diri itu bermadhab kepada kiai. Munawwir. Iya. Jadi ini merupakan sikap yang takabur menurut saya, yang sok-sokan, sehingga mereka menafikan dari konsep ulama yang menata sedemikian rapi terhadap konsep agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu menurut saya bermadhab ini bagi kita merupakan cara yang paling aslam, yang paling selamat untuk memahami teks-teks agama yang kami sendiri tidak mampu untuk mengaktualisasikan pemahaman dari Al-Quran dan Al-Hadis itu langsung. Kalau bisa kan sebenarnya nggak boleh ya bermadhab ya Ustaz. Kalau bisa berijtihad sendiri kan nggak boleh. Ya monggo saja, tetapi ingat bahwa ba'duhum sebagian dari mereka itu masih belum bisa mensucikan dari istinjanya. Artinya mereka itu masih ragu-ragu sebetulnya. Di satu sisi wong kalau saya lihat pengajiannya, taruhlah beberapa waktu yang lalu seorang kiai ngaji di daerah Bangkalan. Di daerah Bangkalan itu di kota. Ya saya jelaskan saja dari kelompok Wahabi. Itu ternyata yang dikaji itu kitabnya Syekh Utsaimin. Bermadhab juga sebetulnya. Gitu. Kita kan kadang memang dibodohi begitu. Jadi ini agak Ustadz ya. Ngapain gitu? Lebih yang paling susah itu mending ikut sunnah apa ikut Syafi'i. Kan nggak mungkin kita milih ikut Syafi'i Ustaz. Iya. Syafi'inya dibenturkan dengan sunnah Ustaz. Iya. Yang begitu itu kan membingungkan. Pilih Al-Quran apa pilih ulama gitu. Ya, terkadang begini, mereka itu menanyakan ikut Al-Quran atau ikut ulama gitu ya. Ya sudah, ikut Al-Quran yang pemahamannya ikut ulama. Artinya kan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu. Ya itu memang jargon mereka ya. Mereka sendiri tidak bisa untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kalau orang-orang Wahabi masih mengikuti fatwa-fatwa dari kelompok-kelompoknya, dan memang dalam konsep Wahabi bermadhab ini syirik. Jadi ada pernyataannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya, bahwa taklidul madhahibil arba'ah syirkun. Mengikuti pandangan para ulama yang paling dikatakan syirik, sehingga tidak heran kalau mereka-mereka yang sepemikiran dengan beliau ini juga anti, walaupun pada prinsipnya mereka itu taklid secara tidak terasa gitu loh. Ya wong mereka masih mengkaji tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sofut Tafasir, tafsir Jalalain yang dikaji. Itu kan sama halnya dengan menukil pandangan-pandangannya para ulama gitu. Tapi nggak gentle ya. Nggak gentle ya. Kalau kita kan ngaku ini loh, ini pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Ya taruhlah begini, menulis buku ketika menemukan satu ayat Al-Quran masih lihat terjemahan. Iya, dia terjemahan di Departemen Agama itu. Ya berarti mereka taklid kepada Departemen Agama kalau begitu. Kalau tradisi bermazhab sendiri Ustaz, itu dimulai kapan? Jangan-jangan baru lagi nanti dibilang bid'ah kita ini gimana? Enggak, begini, saya mempunyai
apa ya, rujukan yang menjelaskan begini. Lupa saya tadi tak bawa lembaran. Ada fatwa yang menjelaskan bahwa li'annan nasa dalam kitab Hilya Aulia juz 9, li'annan nasa lam yazalu min zamani sahabah ila al-dhaharat al-madahibul arba'ah yuqalliduna man ittafaqa minal ulama min ghairi nakirin min ahadin yu'tabar inkaruhu. Jadi kalau ada seorang ulama yang memang sudah disepakati bahwa beliau bila ini mumpuni dalam sebuah bidang keilmuan, maka ya ini ulama yang akan kita takliti, yang kita ikuti. Karena bagaimanapun juga kesepakatan itu akan lebih mendekatkan kepada kebenaran. Kalau mereka menganggap mereka ulama tidak maksum, jelas iya. Tapi jenengan juga kan tidak maksum juga yang menyatakan sedemikian kan gitu. Gitu. Jadi proses bermadhab ini tidak hanya berlaku belakangan ini, tetapi sejak zaman dahulu memang sudah ada istilah-istilah ikut kepada para ulama di zaman sahabat. Karena kami yakin di antara sekian ribu sahabat tidak mungkin ini menjadi seorang pakar semua kan begitu. Karena mengartikan sahabat ini orang yang menuruti Rasulullah kan begitu kan. Artinya di satu sisi ada orang-orang yang memang perlu pemahaman terhadap agama. Muncullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Berarti kalau demikian bermadhab itu ya keniscayaan beragama gitu Ustadz ya. Soalnya ya nggak mungkin kan, apalagi orang awam ini. Jadi memang otomatis bermadhab begitu ya Ustadz? Iya, ini saya apa ya? Ada fatwa Al-Azhar yang menyatakan begini. Wa innama raja'anna sulil arba'atin li syuhratihim wa dhabti kutubihim wa intisyariha wa tayassuriha lahum. Ini fatwa lajnah ad-daimah alil buhusil ilmiah. Ini komisi fatwa di Arab Saudi malah ini. Ini Al-Azhar apa Arab Saudi? Ini ya yang di Arab Saudi ini, yang di Arab Saudi ya. Yang di atas tadi itu di Al-Azhar. Ini justru menganjurkan kita untuk mengikuti para ulama. Iya. Jadi kita aja mungkin yang seakan-akan orang yang heboh ya ketika ada orang ikut pandangan ulama, justru kita salah. Yang aneh begini lagi, Mas Mufti. Seorang yang menyatakan bahwa tidak boleh taklid ini ketika tidak cocok dengan dirinya sendiri, maka itu dilarang. Tetapi ketika cocok, maka itu dipergunakan gitu loh. Salah satu contoh misalnya ya, mereka berfatwa bahwa haul ini ketika ditentukan waktunya tidak boleh, tidak ada landasannya. Oh, nggak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Padahal menentukan pekerjaan baik ini ada hadisnya, banyak hadisnya. Satu contoh ini adalah hadis yang berbunyi ketika Rasulullah ini setiap hari Sabtu masyian aw raqiban ya'ti Masjid Quba, gitu kan? Setiap hari Sabtu ya Rasulullah. Dan Ibnu Hajar Asqalani ini menafsiri hadis ini dengan tafsiran dzalikal hadis dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil a'mali bi ba'dil ayyami wal mudawamati 'alaiha. Tapi kan kemudian ditanggapi begini Ustaz. Loh itu kan Ibnu Hajar, kita kan boleh dong berbeda dengan. Iya, kalau Ibnu Hajar yang ahli hadis saja masih disalahkan, jenengan siapa? Gitu aja. Iya. Ya. Ibnu Hajar ini Al-Asqalani ini muhaddis, orang yang mempunyai otoritas dalam menafsiri beberapa hadis Rasulullah. Katanya anak sekarang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya, sekarang itu orang gampang Ustaz bilang begitu itu. Artinya dikit-dikit mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Yang ngapain ikut ulama, wong juga belum tentu maksum, kira-kira ya begitu Ustaz. Dan seperti mungkin juga pemirsa Nusa TV di rumah ini pernah ngaji di YouTube atau di mana dan banyak berseliweran di YouTube ya, karena yang konten-konten begini biasanya pengikutnya banyak Ustaz. Iya. Konten-konten anti mazhab itu kenapa begitu? Karena mudah saja
para beliau-beliau itu di YouTube itu dikit-dikit Al-Qur'an. Kalau kita kan masih ribet, masih bahsul masail dulu Ustaz gitu. Jadi mereka langsung pada ini ada Qur'annya, ini ada hadisnya. Kalau kita kan beragamanya masih ada proses dikaji dulu, ada waqi'iyahnya dulu, bahkan kadang satu ibarat bisa berjam-jam kita berdebat gitu. Ya, inilah perbedaan kita dengan mereka. Oh gitu ya. Kalau kita ini kan sanad yang diperlukan. Di kata Ibnu Mubarak itu laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kalau tidak ada sanad, maka kita akan berbicara sesuka hati kita. Makanya di tradisi kita sanad sangat diperlukan. Bertanya kepada guru sangat diperlukan. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, bahwa konsep bermadhab ini bukan konsep kaleng-kaleng yang sampai jelaskan tadi, tapi ini merupakan konsep dari para sahabat terlebih dahulu. Karena memang ada semacam rekomendasi dari Rasulullah kepada Abu Hanifah, baik secara tafsili maupun ijmali. Mungkin di lain waktu kita akan mengulas bagaimana rekomendasi Rasulullah kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Syafi'i, Maliki, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Oh iya, jadi mungkin lain kali kita bahas lebih detail yang gitu-gitu Ustaz, soalnya ya mungkin viewernya juga jenuh ini nonton kelamaan. Ya, mudah-mudahan tetap betah ya bersama Nusa TV, karena ini tentu akan konsisten melahirkan konten-konten yang positif dan perlu untuk dinikmati oleh khalayak. Terakhir Ustaz, pesan kepada ini viewernya ini sering nonton YouTube Ustaz. Kalau di YouTube itu tontonan pertama ya yang kaleng-kaleng, mohon maaf ya, yang kaleng-kaleng kayak tadi itu. Kalau tidak ada kalau Nusa TV aja kan viewernya belum seberapa ya Ustaz ya, karena ini masih proses ya, mudah-mudahan dengan konsisten begini akan melahirkan banyak viewer lagi. Tapi mudah loh Ustadz, kita nyari referensi di YouTube dan tidak jarang atau bahkan lebih sering yang muncul justru yang kaleng-kaleng. Oleh karena itu sebagai closing statement atau closing nasihat dari panjenengan selaku aktivis Kiai Muda di Nahdlatul Ulama, ya Aswaja Center gitu kan, ini memiliki tanggung jawab kepada kami yang awam ini. Kalau viewernya mungkin ada yang alim, nggak apa-apa. Tapi bukan ada yang alim, banyak yang alim gitu misalnya. Tapi di balik layar. Kami yang awam ini, atau ada mungkin teman saya yang masih awam nonton ini, intifa dari konten ini Ustadz, bahwa kita punya pedoman dalam mengambil sesuatu di medsos itu. Gimana kira-kira Ustadz? Iya, pertama sebagai closing statement bahwa bermadhab ini merupakan anjuran Al-Quran dengan dalil fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, juga hadis salus solihin wa ja'alu syura bainahum, bahwa kita kalau mereka tidak sepakat ya tidak apa-apa, karena kita tidak memaksakan kehendak. Yang jelas kalau kami punya dalil ya sudah, monggo jenengan juga harus punya dalil, tapi beri pemahaman semua masyarakat tidak bisa dipaksakan untuk berjitihad dengan nalarnya sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kalau mereka itu dipaksakan untuk berjitihad, bukan kebenaran yang dilahirkan, tetapi kefatalan yang akan dikeluarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita dalam bermedsos harus jeli. Karena bagaimanapun juga di medsos ini sudah gaduh-gaduh, sudah gaduh-gaduh. Bahaya itu. Iya, karena memang beda ya penampilan kita ini dengan mereka beda. Kalau mereka itu begini ya, saudara-saudara, ini Al-Quran ini ada hadisnya. Kalau kiai kita kan kalem-kalem ya. Ini ya lemes-lemes itu ya. Panjenengan sekali-kali nyoba sangar kayak mereka. Jadi harus jeli, pilih yang memang sehaluan dengan kita. Kalau boleh kami merekomendasikan, ya lihatlah basic mereka. Mutakharijin dari mana, khirid dari mana. Ya, yang agak lunak lah, jangan yang pertengahan itu ya. Yang sangar-sangar itu. Janganlah ya. Jadi ikutilah apa yang majaro baina masyayikhina saja, ikut majaro kiai ya, gitu ikut kiai kita saja. Insyaallah adem kok. Adem.
Kalau mereka tidak sepakat dengan apa yang kita lakukan dengan alasan tidak punya dalil, ya sudahlah, jangan dihiraukan. Toh mereka juga tidak akan mau duduk bersama dengan kita membicarakan dalil ini. Kalau mereka mau, ayo kita carikan. Jangan kasih yang sulit-sulit kepada mereka itu. Kasih yang enjoy-enjoy saja. Betul, Ustaz. Jadi menurut saya begini, Mas Mufti ya, bermedsoslah dengan baik dan mencarilah guru medsos yang sangat baik dan yang bermanfaat gitu. Artinya tidak semua konten medsos itu bisa ditelan mentah ya teman-teman, gitu ya Ustaz? Ya begitulah. Baik, sepertinya ini sudah pada lama ini tentunya Ustaz. Kita cukupkan konten podcast kita pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman tetap tunggu konten-konten Nusa TV berikutnya karena ini sangat perlu, apalagi narasumber yang kita datangkan jelas bukan kaleng-kaleng, kira-kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.